Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alfis Ramadan dari kelas 03 TPLP 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang FLSM dan VLSM. Kita mulai saja. Nah, di sini ada pengertian FLSM. Dalam jaringan komputer merujuk pada metode pembagian alamat IP di mana panjang subnet max tetap atau tetap pada setiap subnet. Dalam FLSM, setiap subnet memiliki jumlah host yang tetap, sehingga memudahkan administrasi tetap bisa mengakibatkan pemborosan alamat IP subnet memiliki jumlah host yang berbeda-beda. Kita next ya. Nah, di sini ada kelebihannya. VLSM lebih mudah diimplementasikan dan dikelola karena setiap subnet memiliki jumlah host yang tetap dan panjang, maka subnet tidak berubah. Manajemen IP mudah. Pendapatan alamat IP untuk setiap subnet menjadi lebih mudah karena pola maskara subnet tetap dan terstruktur. Di sini ada prediktabilitas struktur VLSM. Membuatnya mudah untuk memprediksi alamat IP subnet berikutnya. Memvalidasi perencanaan dan dokumentasi jaringan. Oke, kita next. Nah, di sini ada kekurangan FLSM. Pemborosan alamat IP. FLSM dapat menyebabkan pemborosan alamat IP karena setiap subnet memiliki jumlah host yang tetap, dan jika suatu subnet tidak digunakan sepenuhnya, alamat IP yang tersedia dalam subnet tersebut tidak dapat dialokasikan ke subnet lain. Lalu ada keterbatasan fleksibilitas. FLSM tidak memberikan fleksibilitas dalam alokasi alamat IP berdasarkan kebutuhan aktual. Jika suatu subnet membutuhkan lebih banyak IP daripada yang diperkirakan awalnya, hal ini bisa sulit diatasi tanpa mengubah seluruh struktur subnet. Lalu ada ketidakseimbangan jumlah host. Jika jumlah host subnet yang berbeda sangat tidak seimbang, dapat menghasilkan subnet yang memiliki alamat IP yang lebih dibutuhkan, sementara subnet lainnya mungkin kurang alamat IP. Kita next. Nah, di sini ada pengertian VLSM atau Variable Length Subnet Max. Dalam jaringan komputer adalah subnetting yang memungkinkan pengguna maskara subnet yang berbeda untuk subnet yang berbeda dalam jaringan yang sama. Dengan VLSM, administrator jaringan dapat mengalokasikan jumlah host yang berbeda untuk setiap subnet, meningkatkan efisien penggunaan alamat IP, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan desain jaringan. Lalu ada kelebihan dari VLSM, efisien penggunaan alamat IP. Nah, di sini ada memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dengan mungkin panjang maskara subnet bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya setiap subnet. Lalu ada fleksibilitas desain jaringan. Dengan VLSM, administrator dapat merancang jaringan dengan lebih fleksibel, mengalokasikan jumlah host yang tepat untuk setiap subnet tanpa harus mematuhi pembatasan panjang maskara tetap. Lalu selanjutnya ada penghemat alamat IP. Nah, ini sebagai akibat dari alokasi yang lebih efisien. VLSM dapat menghindari pemborosan alamat IP yang mungkin terjadi dalam metode subnet. Lalu sekarang kekurangannya dari VLSM. Kompleksitas administrator. Ini dapat menjadi lebih kompleks daripada VLSM karena memerlukan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan jaringan. Lalu selanjutnya ada perumahan yang mendalam diperlukan. Mengelola VLSM memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang subnet dan penggunaan alamat IP. Kelemahan dalam konfigurasi VLSM dapat menyebabkan masalah jaringan kompleks. Lalu ada keterbatasan perangkat. Beberapa perangkat jaringan mungkin tidak mendukung VLSM, terutama jika perangkat tersebut kuno atau memiliki perangkat lunak yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada memerlukan perubahan dinamis. Nah, di sini jika ada perubahan dalam kebutuhan jaringan atau pembahasan subnet, administrator mungkin perlu membuat perubahan dinamis panjang yang dapat memerlukan perhatian ekstra peraturan. Oke, kita next.
Nah, sini ada studi kasusnya dari VLSM dulu ya. Di sini ada pilih panjang maskara tetap. Misalkan kita memilih panjang maskara 255.255.255.92. Lalu dalam kurung 26 untuk menghasilkan subnet dengan 64 alamat IP setiap subnet. Selanjutnya ada jumlah subnet dengan panjang maskara /26 kita dapat mem. Lalu ada alokasi subnet 1.192.168.1.0/24 atau 64 alamat IP subnet 2. Di sini ada IP-nya 192.168.164/26. Ini alamat IP-nya 64 alamat IP atau subnet. Lalu selanjutnya subnet 3. Di sini alamat IP-nya 192.168.1.128/26. Selanjutnya alamat IP subnet 4. Di sini alamat IP-nya 192.168.1.192/24. Nah, selanjutnya di sini ada alokasikan ke departemen subnet. Subnet 1 masuk ke departemen subnet 2. Nah, departemen subnet 3 lalu dimasukkan ke departemen keempat. Oke, kita lanjut. Di sini ada studi kasus dari VLSM. Jika Anda memiliki jaringan dengan alamat IP 192.168.10.0/24, maka perusahaan Anda memiliki 4 departemen: keuangan, IT, pemasaran, dan sumber daya manusia atau SDM. Setiap departemen memiliki kebutuhan jumlah host yang berbeda. Host IT misalkan memerlukan 60 host, pemasaran memerlukan 15 host, dan SDM memerlukan 10 host. Lalu di IT menggunakan subnet 192.168.10.32/24. Lalu di sini ada pemasaran menggunakan subnet 192.168.10.96/28. Oke, kita next lagi. Nah, di sini ada kesimpulan dari FLSM dan VLSM. VLSM cocok untuk jaringan yang memiliki kebutuhan host yang seragam di setiap subnet. VLSM lebih disukai ketika ada kebutuhan untuk alokasi alamat IP yang lebih efisien dan fleksibilitas. Dalam desain jaringan, implementasi VLSM mungkin memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang subnetting dan pengolahan alamat IP. Pemilihan FLSM dan FVLSM harus didasarkan pada kebutuhan spesifikasi jaringan dan pertimbangan efisien alokasi alamat IP. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.